Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Serta mari kita sama-sama berdoa untuk meminta dipanjangkan umurnya dengan penuh berkah, barokah, dan penuh manfaat untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit membedah dan membedah sebuah cerita tentang makhluk halus pun hormat kepada Satrio Piningit. Nah, kenapa makhluk hidup, makhluk halus maksudnya, makhluk halus bisa hormat dan sopan terhadap Satrio Piningit? Karena manusia seperti Satrio Piningit ini adalah manusia yang betul-betul sudah dibimbing oleh Yang Maha Goib, yakni Sang Pencipta alam semesta ini, dengan melalui para malaikatnya, para mukorobinnya, para wali-walinya, dan para karuhun serta para leluhurnya, dan juga para makhluk halus ini berupa jin setan pun akan menghormatinya. Karena sudah tidak bisa ditembus apapun dengan bentuk-bentuk kezaliman dan kebatilan untuk bisa menghasutnya. Susah sekali Satrio Piningit untuk kita hasut, ya kan? Apalagi manusia. Sedangkan jin setan aja tidak mampu untuk menghasut namanya Satrio Piningit untuk berbuat kebatilan, kezaliman di muka bumi ini. Karena betul-betul bahwa Satrio Piningit ini adalah manusia yang terpilih, ya kan? Sedangkan terpilih itu kan pasti melalui berbagai macam rintangan, gitu loh. Sang Pencipta alam semesta ini memilih pasti dengan dasar-dasar dan dengan metode-metode yang pasti terukur, ya kan? Tidak mungkin sembarangan, tidak mungkin asal-asalan, asal comot, tidak mungkin. Apalagi ini betul-betul bahwa manusia yang terpilih ini untuk memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat, sebuah tuntunan dan tuntutan untuk menjalani sebuah kehidupan agar hidupnya damai, tentram, sentosa, hingga nanti akhir hayat pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang harus kita kejar betulnya. Bukan berarti kita tidak mengejar harta. Kejarlah harta atau berjuanglah untuk mendapatkan harta seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Dan bertafakurlah serta bersujudlah serta menyembah pada Sang Pencipta alam semesta ini seolah-olah kita akan mati detik ini. Itu semacam itu. Nah, disinilah peran Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Sehingga makhluk halus pun sangat hormat, respect terhadapnya. Ya, karena Satrio Piningit mempunyai berbagai macam hal dan aspek serta ciri-ciri, ya kan? Ciri-cirinya kan tadi sebagai penyabar, sabar, ya kan? Kesabaran ini sangat luar biasa dibandingkan dengan kita yang serba emosi, serba gampang marah dengan satu hal apapun, hanya sedikit pun, hanya diomong sedikit pun marah. Gitu. Itu kan kita, ya. Lain dengan Satrio Piningit, tapi kita bisa untuk memasuki namanya frekuensi Satrio Piningit agar hatinya tetap sabar. Dan juga Satrio Piningit mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi. Tidak seperti kita, ikhlasnya ikhlas kadang-kadang ria dan mungkin hanya sebatas namanya pencitraan, ya kan? Kita ngasih biar dianggap sebagai orang yang baik. Tapi kalau Satrio Piningit tidak, betul-betul ikhlas. Sebab ilmu ikhlas itu ilmu yang sangat sulit untuk kita dapatkan dan sulit untuk kita beli dengan cara apapun. Nah, inilah tingkatan ikhlas yang luar biasa, ya kan? Dan juga Satrio Piningit berilmu yang tinggi, karena sudah jelas
berilmu tinggi sehingga bisa membedakan mana bisikan setan yang jahat dan mana bisikan yang baik antara setan dan malaikat. Sehingga setan ini dan jin serta makhluk halus ini kapok. Akhirnya hormat itu tadi kepada Satrio Piningit. Iya kan? Nah, juga mempunyai namanya hati dan watak memayu hayuning bawono. Nah ini untuk seorang pemimpin harus punya watak memayu hayuning bawono, yang berarti dalam arti bahasa Indonesianya adalah manusia atau orang yang bisa memayungi, melindungi, ya kan? Serta bisa mendukung masyarakat yang dipimpinnya. Nah inilah memayu hayuning bawono itu luar biasa, harus menjadi sebuah prinsip dan pegangan buat para pemimpin yang mungkin nanti akan menjabat ataupun harus belajar dulu apa sih artinya memayu hayuning bawono. Kita harus bisa memayungi, melindungi gitu loh. Dan juga bisa mendukung apa sih kehendak mereka, apa maunya mereka. Sehingga kita dorong untuk maju bersama, bukan maju giginya doang atau perut kita sendiri, kan nggak boleh kayak gitu. Dan mungkin hanya mementingkan golongannya sendiri. Ini kan udah jauh dari konsep-konsep tentang Satrio Piningit. Dengan Satrio Piningit jangankan manusia, makhluk halus pun menghormatinya. Ya karena tadi mempunyai sifat yang sabar, ikhlas, berilmu tinggi, memayu hayuning bawono, dan juga yang terakhir Satrio Piningit ini mempunyai wasesoning segoro atau welas asih. Tingkatan welas asih ini tingkatannya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, ya kan? Welas asih ini maksudnya kan kasih dan sayang. Semua mengajarkan tentang kasih, tentang sayang kan, semua agama pun mengajarkan. Nah hanya kitanya kadang-kadang koplak, koclak, geblek ini. Karena apa tadi? Karena tidak pernah bisa namanya mendalami saripati daripada himbauan atau ajaran serta tausiah daripada para Satrio Piningit ini. Sehingga kita masih gampang tergelincir dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan norma, dan banyak lagi lah yang kita sering tonton di TV-TV, di media-media kan. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai ke situ. Dan juga agar namanya makhluk halus juga hormat pada kita. Itu biasanya juga ada juga orang-orang yang memang karena titisan ya. Titis, netes gitu. Netes namanya terahnya. Itu memang karena terah dari leluhurnya, memang dari orang pilihan dulunya gitu, dari manusia-manusia pilihan, sehingga dengan mudahnya tidak perlu dengan belajar serta merta harus bersusah payah seperti halnya mungkin orang lain ya. Nah kalau yang udah punya terah itu memang gampang, maksudnya gampang untuk menjalankan atau mendapatkan sebuah tadi seperti ilmu di dalam hakikat diri yang sejati kayak gitu loh. Dan disinilah ulas asih ini kepada sesama manusia, pada siapapun, walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan budaya, kita tetap saling menyayangi dan mengasihi, ya. Dan juga kepada seluruh ciptaan Sang Pencipta alam semesta ini, baik tumbuhan, hewan, kita sayangi semua, ya. Jadi di sini, sehingga kita bisa mengerti, gitu. Kita bisa mengerti dan memahami bahwa makhluk halus pun ciptaan dari Sang Halik Allah Azza wa Jalla. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar untuk bisa mendapatkan banyak hal dari sinopsis atau cerita Satrio Piningit ya dalam kehidupannya, untuk membentuk diri kita menjadi karakter manusia dengan jati diri yang sejatinya manusia, yakni yang memiliki rasa sabar, rasa ikhlas, dan berilmu tinggi, serta memayu hayuning bawono kita punya, juga welas dan asih. Kita harus mempunyai sifat-sifat itu sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, keharmonisan, keselarasan hidup, untuk kita hidup di muka bumi ini bersama-sama dengan seluruh ciptaan Sang Pencipta,
alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.